Kalau nggak putus obat tapi masih ada keluar dahak campur darah juga, itu gimana dok? Baik, terima kasih pertanyaannya dari @mh Muhammad Ikhwan ya. Jadi untuk pengobatan TB paru yang sudah berjalan gitu ya, perlu dipahami kalau untuk TBC paru, kalau yang kategorinya masih sensitif obat, jadi bukan yang resisten obat, itu pengobatan minimal 6 bulan. Gejala TB paru memang sangat bervariasi, termasuk batuk darah ini adalah salah satu gejala yang harus dicurigai apakah pasiennya mengalami TB paru atau tidak. Penyebab batuk darah ini macam-macam. Komplikasi pasca TB paru misalnya terbentuk ektasis gitu ya, bronkiektasis istilah kita, jadi kayak ada gambaran sarang tawon di ronsen paru-paru, itu juga gejalanya bisa menimbulkan batuk darah ya, atau misalnya ada bagian-bagian paru yang mengalami cedera akibat kena TBC, itu pasiennya kadang-kadang juga masih bisa mengeluarkan batuk darah. Intinya sebelum menghentikan obat ya, si dokter dari berbagai hal ya, dari pemeriksaan klinis ya, gejala pasiennya, pemeriksaan fisik, kemudian perbandingan ronsen awal dan juga ronsen terakhir gitu ya. Kemudian apabila misalnya di awal memang diperiksa dahaknya positif, itu harus sampai dahaknya negatif dan sudah memenuhi minimal waktu 6 bulan, baru sang dokter akan menghentikan pengobatan. Kalau misalnya memang masih ada gejala yang cukup signifikan, apalagi misalnya diperkirakan ini masih berhubungan dengan TBC-nya, tentu pengobatan TBC-nya akan dilanjutkan, bisa lebih lama dari 6 bulan, entah 9 bulan atau bahkan ada yang sampai 12 bulan. Jadi konsultasikan sama dokter yang merawat, yang melakukan pengobatan TBC. Andai kata dicurigai ini batuk darahnya bukan bagian dari TBC-nya, tentu perlu ada pemeriksaan yang lain-lain ya, misalnya dipertimbangkan pemeriksaan CT scan paru-paru misalnya untuk mencari kemungkinan adanya penyakit paru yang lain, atau amit-amit ada tumor gitu, kalau misalnya ternyata pasiennya perokok berat gitu ya. Itu juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada pasien-pasien yang mengalami batuk darah. Semoga jawabannya bisa membantu ya. Tensi saya 164/108, obat yang dikasih pagi HTCL 26 mili. Maksudnya mungkin ini kali ya, hidroklortiazid 25 mili kali ya. Lalu siang kandesartan 16 mili, malam amlodipin 10 mili. Tapi kenapa dok setiap minum kandesartan saya merasa lemas, pusing sewaktu berdiri, jalan pandangan seketika gelap, rasa mau melayang, pundak sakit. Coba tidak diminum, besoknya rasa sempoyongannya hilang. Tapi begitu dicoba minum lagi, kandesartan langsung bereaksi lagi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, ini bagus sekali. Jadi reaksi tubuh kita terhadap obat apapun ya, tidak harus obat tensi, itu bisa macam-macam. Ada yang disebut reaksi hipersensitivitas atau alergi ya, itu bisa bentuknya gatal-gatal atau bahkan sampai ada yang muncul reaksi asma. Nah, terkait dengan obat hipertensi, apalagi ini kan obat hipertensinya kombinasi ya, ada 3 obat dari 3 jenis golongan yang berbeda. Kandesartan itu angiotensin reseptor blocker, bekerja di reseptor angiotensin. Hidroklortiazid dia diuretik ya, jadi obat yang menurunkan tekanan darah dengan cara memperbanyak jumlah keluar air kencing ya, sehingga volume cairan di dalam pembuluh darah sedikit berkurang, sehingga tekanan darahnya pun turun. Kemudian ada lagi amlodipin. Nah, amlodipin ini bekerja di reseptor kalsium ya, dia kalsium antagonis, sehingga otot polos pembuluh darahnya bisa lebih rileks. Kalau dibombardir dari berbagai sisi seperti itu, pasti efektif sekali ya untuk menurunkan tekanan darah. Nah, cuman kalau misalnya pasiennya sensitif ya, bisa tuh yang terjadi seperti yang dirasakan. Nah, ini kemungkinan sih saya menduga ini salah satu bentuk dari hipotensi ortostatik. Apa itu? Hipotensi ya tentu tekanan darahnya turun, ortostatik karena terkait gravitasi ya. Jadi misalnya habis duduk lama atau habis posisi diem cukup lama ya, stasis gitu, terus tiba-tiba ada perubahan posisi yang terkait gravitasi, misalnya dari duduk berdiri atau dari tiduran ke duduk atau langsung berdiri ya, sehingga tekanan darah itu tiba-tiba anjlok ya, dan ketika anjlok tentu aliran darah ke otak kan akan berkurang, sehingga bisa muncul sensasi sempoyongan seperti tadi. Memang tidak ada alternatif kalau misalnya spesifik hanya disebabkan karena penggunaan satu obat tersebut dan sudah dites ya, ini dalam pertanyaan ini yang bersangkutan sudah ngetes bahwa setelah dia stop keluhan membaik dan setelah diperkenalkan kembali obat ya, diminum kembali muncul keluhan yang sama, ya udah bisa disimpulkan memang obat tersebutlah menjadi obat penyebabnya ya. Kalau seperti itu memang sarannya diganti obatnya, atau karena ini sudah menggunakan obat multiple ya, kalau saya pribadi coba aja dipantau dulu tensinya. Apakah dengan kombinasi hidroklortiazid dan amlodipin sebenarnya sudah cukup, tidak perlu obat ketiga kandesartan ya. Karena biasanya kombinasi diuretik dengan golongan kalsium antagonis, apalagi kalau misalnya pasien ini usia sudah cukup lanjut ya, misalnya 60 tahun ke atas atau populasi geriatri kita bilangnya, sebenarnya itu udah kombinasi yang cukup baik dan biasanya tensinya udah cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya sudah terkendali hanya dengan 2 obat,
saya rasa tidak perlu obat ketiga. Tapi kalau misalnya masih belum terkendali, masih ada pilihan obat lain selain Candesartan yang mungkin lebih bisa ditoleransi oleh sang pasien. Semoga bisa menjawab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dok. Saya mau nanya, saya habis operasi usus besar dan sekarang masih pakai kantong kolostomi. Sekarang sementara pengobatan TB usus selama direncanakan 9 bulan dan sudah berjalan 7 bulan. Hanya dok, saya sudah 5 kali telat minum obatnya, kadang minum obatnya kelewatan 2 jam dari waktu normalnya saya konsumsi. Yang saya mau tanyakan, apakah reaksi pengobatannya tidak mempengaruhi pengobatan yang selama 9 bulan ini dok? Mohon dijawab. Jadi ada kekhawatiran ya dari yang bertanya ini, dia sempat minum obatnya tidak teratur gitu ya, tapi kayaknya tidak teraturnya hanya mundur jam gitu ya, kelewatan mungkin macet di jalan gitu ya, jadi belum sempat sampai rumah gitu, jadi obatnya nggak kebawa misalnya ya, ini asumsi saya aja gitu ya. Nah sebenarnya begini ya, untuk panduan TBC kapan dikatakan putus obat, kalau teman-teman terlambat ya minum jamnya gitu ya, sebenarnya nggak ada masalah ya, itu yang penting jangan selalu terlambat terus ya, takutnya nanti akan mengurangi efektivitas dari obat TBC-nya. Andai kata terlambat putus 1 hari pun juga itu tidak langsung masuk ke kategori putus obat. Kalau misalnya hari ini skip nih ya, seringkali itu kadang-kadang kejadiannya sudah waktunya kontrol ke dokter untuk melanjutkan obat, tapi ada satu dan lain hal akhirnya tidak bisa ke dokter hari itu, obatnya tidak terlanjut selama 1 hari, baru bisa kontrol berikutnya. Kalau pasien saya kadang-kadang seperti itu. Nah kalau misalnya seperti itu juga, kalau cuma putus 1 hari nggak masalah, tetap dilanjutkan pengobatannya gitu ya. Apalagi untuk kasus yang bertanya ini, dia sudah 7 bulan ya, 7 bulan minum, dan ini kasusnya hanya terlambat jam ya. Dari panduan itu kalau misalnya minum obatnya sudah lama ya, lebih dari 2 bulan bahkan 4 bulan, dan progresnya bagus ya, secara gejala membaik gitu ya, dari parameter laboratorium, ronsen, pemeriksaan penunjang semuanya membaik dengan respon pengobatan. Kalau tidak putus obatnya lebih dari 2 minggu, itu tidak akan langsung dianggap putus obat ya, kecuali kalau putusnya ini benar-benar blast lebih dari 2 minggu, terus gejalanya misalnya memburuk lagi atau ada temuan bahwa ini belum selesai, ya itu kemungkinan akan diputuskan untuk ulang kembali dari awal ya. Beda lain halnya lagi kalau ceritanya ini pasiennya baru awal-awal banget pengobatan, masih di 2 bulan pertama ya, terus misalnya putus gitu ya dengan cukup lama, seminggu atau bahkan 2 minggu, ya itu juga biasanya dokternya akan langsung menyatakan oh ini harus ulang lagi dari awal ya. Tapi kalau sudah 7 bulan ya dan cukup teratur, baru terlambatnya belakangan, apalagi ini bukan terlambat hari, hanya mundur jam gitu ya, ya udah tinggal yang berikutnya kembalikan saja ke waktu yang bisa yakin minum obatnya teratur, di mana obatnya pasti tersedia atau dibawa dan tidak lupa gitu ya, karena memang sangat penting nih mempertahankan konsentrasi obat TBC di dalam darah sestabil mungkin agar efek hambat dan efek bunuh dari bakteri TBC-nya sendiri bisa berjalan dengan baik, sehingga pengobatan pun bisa berlangsung dengan baik ya. Semoga menjawab dan semoga tidak khawatir berlebihan lagi. Lanjutkan aja pengobatannya. Dok, kalau SGPT, SGOT-nya 200 lebih, apakah masih ada kemungkinan hatinya belum ada peradangan? Dan misalnya nggak ada peradangan, apakah boleh terapi kemo oral? Kemoterapi ya, jadi menggunakan obat-obat yang diminum, bukan obat kemoterapi yang diinfus ya, dengan diagnosis penyakitnya terkena kanker lidah. Ini sedang cross check saja karena saat ini di bawah penanganan dokter onkologi ahli kanker itu ya, dan spesialis penyakit dalam, tapi yang bukan hepatolog. Jadi ya seperti saya gitu ya. Saya kan dokter spesialis penyakit dalam umum. Jadi terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, ini menarik. Jujur ya, saya bukan onkolog gitu ya. Saya juga tidak terlalu dalam mendalami terapi spesifik untuk pengobatan kanker. Tapi setahu saya kalau untuk diagnosis kanker di sekitar mulut, terakhir saya belajar sih, saya nggak tahu ya kalau apakah yang terbaru ini sudah ada terapi kemoterapi untuk obat minumnya. Karena dulu pada zaman kuliah gitu ya, itu untuk kanker yang sekitar rongga mulut biasanya kemoterapinya infus, biasanya pakai golongan cisplatin gitu ya, 5-fluorouracil gitu, biasanya sih pakai itu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada kemoterapi oralnya, tapi prinsip secara umum begini, obat-obat kemoterapi ya memang tergantung juga sih ya jenis obatnya apa ya. Ada yang kalau diberikan itu efek sampingnya salah satunya adalah melemahkan daya tahan tubuh si penderita gitu, makanya ada banyak obat kemoterapi yang kalau mau diberikan ke pasien harus yakin tidak ada infeksi virus-virus tertentu. Nah ini kan masalahnya
SGLT-SGPT-nya meningkat ya. SGLT-SGPT itu adalah enzim yang ada di tubuh kita. Memang paling banyaknya di dalam sel-sel liver ya atau hati kita gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya SGLT itu bisa ditemukan di sel-sel otot, terutama sel otot jantung. Nah, cuman ini karena SGPT yaitu yang lebih spesifik untuk sel hati gitu, dia juga meningkat dan kadarnya lebih dari 200, biasanya memang menunjukkan adanya peradangan gitu ya. Nah, ini nggak tahu nih peradangannya penyebabnya apa ya. Kalau di pikiran penyakit dalam ada pasien dengan kanker, ada SGLT meningkat begini, ya bisa macam-macam, efek samping obat pengobatan sebelumnya kah gitu ya, atau efek samping terapi tertentu, atau memang ada kondisi lain yang bisa mengganggu livernya ya, misalnya ternyata ada perlemakan hati, atau misalnya ada infeksi virus hepatitis gitu ya, atau amit-amit ya kanker lidahnya menyebar ke liver menimbulkan peradangan alias metastasis gitu ya. Itu semua mesti diperiksa dengan baik ya, harus diyakinkan dulu apa nih yang menyebabkan peradangan di hatinya, karena biasanya memang kalau SGLT-SGPT meningkat sampai lebih dari 3 kali normal limit ya, jadi batas atas itu kan biasanya mendekati angka 100, nah ini kan udah lebih dari itu gitu ya. Nah itu harus diyakinkan ini penyebabnya apa. Jadi pasti akan dicek hepatitis virusnya ada nggak. Karena kalau ternyata ada hepatitis kronik, misalnya hepatitis B atau hepatitis C, terus dikasih obat kemo, ya, ada kemungkinan daya tahan tubuhnya melemah sehingga virusnya reaktivasi alias lebih ganas lagi gitu ya. Jadi bangkit virus-virusnya, jadi kuat. Nah itu tidak boleh gitu ya. Kemudian untuk obatnya sendiri juga dilihat ya, jadi obat kemo yang mau dikasih itu apa, ini lebih efek sampingnya ke saluran cerna, misalnya mual muntah atau apa gitu, atau memang dia spesifik dari penelitian bisa menurunkan misalnya jumlah leukosit atau sel pertahanan tubuh kita sehingga bahaya kalau sampai ada infeksi. Jadi saran saya ya diskusikan lagi sama dokter onkolognya terutama ya yang akan meresepkan obat kemo, biasanya itu tahulah panduan-panduannya ini apakah aman untuk diberikan pada pasien dengan kondisi SGLT-SGPT-nya begini, dan jadi investigasi ya. Jadi kalau misalnya saya dapat pasien kayak gini, pasti saya cari nih ada kelainan apa yang bisa menyebabkan peradangan di livernya. Atau kalau mau lebih spesifik lagi ya cari spesialis penyakit dalam, konsultan hepatologi. Memang jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya Anda tinggal di kota besar seperti misalnya di Jakarta, Surabaya, itu Bandung tuh pasti ada gitu ya. Oke, saya cuma bisa mendoakan semoga pengobatannya lancar, semoga fungsi hatinya bisa cepat membaik gitu ya, sehingga apapun yang akan diberikan relatif aman. Ya, salam sehat ya. Dok, kalau obat mah promah gimana dok, diminum setiap hari ya? Baik, jadi untuk obat-obat proma, ya ini jadi sebut merek dia. Ya intinya sebenarnya itu obat golongan antasida ya, antacids ya, jadi anti acid, anti asam ya. Memang itu banyak sekali dijual bebas ya, salah satu yang sering mereknya itu ya Proma, Milanta ya dan sejenisnya ya, polisilen gitu ya. Itu kan kandungannya biasanya seringkali ada unsur aluminium hidroksidanya, ada unsur kalsium hidroksidanya gitu ya. Nah, jadi kalau penggunaan jangka panjang ya, kalau yang saya amati di pasien-pasien tuh biasanya yang paling kentara efek sampingnya adalah sembelit gitu ya. Jadi kalau misalnya udah sering banget menggunakan obat-obat golongan antasida itu biasanya kembung ya, terus sembelit efek sampingnya. Nah, cuman memang mesti hati-hati kalau pasien yang sering menggunakan obat-obat golongan antasida ini ternyata sebelumnya punya masalah ginjal. Nah, kalau punya masalah ginjal, secara tadi kandungan obat-obat antasida ini yang untuk anti asamnya itu ada aluminium gitu ya, itu bisa meningkatkan toksisitas alias keracunan dari si aluminium. Nah, itu ya dampaknya bisa macam-macam gitu ya, yang tidak nyaman untuk badan. Nah, kalau untuk terkait kandungan kalsium, nah itu juga selain bisa menyebabkan sembelit ya, bisa bikin jadi kayak nggak nafsu makan, nyeri perut gitu ya, dan hati-hati nanti bisa kadar fosfat dalam darahnya terlalu rendah atau terjadi yang namanya hipofosfatemia ya. Jadi kalau hipofosfat itu karena si kalsiumnya terlalu banyak mengikat fosfat karena terlalu banyak masukan kalsium gitu ya. Nah, ini juga mesti hati-hati sama pasien yang memang sebelumnya sudah ada gangguan ginjal ya. Jadi selama Anda tidak memiliki gangguan ginjal dan penggunaan antasidanya relatif sesuai indikasi gitu ya, ya biasanya sih yang saya sering temukan dan dari kepustakaan itu yaitu ya keluhan seputar misalnya kembung dan juga sembelit sebagai efek samping dari penggunaan antasida yang terlalu lama. Ya semoga bisa menjawab. Salam sehat, salam waras. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga.
Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi cepat waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.